Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen yang efektif. Di mana dalam manajemen yang efektif ini nanti kita akan membahas jenis-jenis manajemen ya, pembagian manajemen, seperti apa itu CEO ya. Jadi kalau kalian ingin berada di puncak organisasi, nanti kalian bisa lihat seperti apa saja tahapannya, dan juga kalau kalian ingin membuat struktur organisasi di bawah dari pimpinan direksi ya, itu seperti apa. Nah, kemudian hari ini kita juga akan membahas mengenai fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajerial itu seperti apa, bagaimana cara membuat strategic plan, tipe-tipe planning, perencanaan itu apa saja, karena ini berkaitan dengan fungsi dari manajemen itu sendiri. Kemudian kita juga akan belajar berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini kan berkaitan juga ya dengan manajemen yang efektif. Kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai pembuatan keputusan oleh manajemen dan juga poin-poin studi kasus ya dalam manajemen yang efektif. Mungkin kita langsung saja ya mendengarkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai managing effectively. Wah, bener banget nih lah, pembahasan kita kali ini pastinya bakal seru dan menarik banget ya lah. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Muhammad Arik Rafid sebagai ketua kelompok, dan 3 rekan saya, Irma Febrianti, Nida Aulia, dan Olavia Sukma. Wah, kayaknya teman-teman udah gak sabar nih Rik. Bagaimana sih managing effectively? Yuk langsung aja kita bahas. Selamat menyimak. Istilah tingkat manajemen mengacu pada garis demarkasi antara berbagai posisi manajerial dalam suatu organisasi. Jumlah tingkatan dalam manajemen meningkat ketika ukuran bisnis dan tenaga meningkat, begitupun sebaliknya. Tingkat manajemen menentukan rantai komando, jumlah wewenang, dan status yang dinikmati oleh setiap posisi manajerial. Tingkat manajemen dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori besar, yaitu top management, middle management, and low management. Yang pertama, top management atau manajemen tingkat atas. Ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para puncak pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Top manajemen dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Tugas top manajemen antara lain menetapkan rencana baru untuk memperluas produksi dan meningkatkan penjualan, serta mengkomunikasikan rencana tersebut kepada semua manajer. Top manajemen terdiri dari CEO, CFO, dan Vice President of Marketing. CEO adalah wajah dari perusahaan karena seorang CEO adalah orang yang memajukan suatu perusahaan. Tugas CEO diantaranya adalah sebagai pemimpin perusahaan. Seorang CEO harus mampu bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpin serta mampu melakukan inovasi atau perubahan dalam perusahaan. Selanjutnya, CEO sebagai komunikator. Seorang CEO harus bisa menyampaikan aspirasi dari pekerja dan menyampaikan solusi yang terbaik agar keduanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, CEO bertugas sebagai eksekutor. Seorang CEO harus mampu untuk memperhitungkan setiap detail, dampak positif dan negatif, serta langkah eksekusi ide yang tepat untuk perusahaan. Yang kedua yaitu CFO.
CFO adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Hal ini meliputi perencanaan keuangan, pencatatan, hingga administrasi perusahaan. Tugas CFO diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan keuangan perusahaan. Seorang CFO bertanggung jawab memberikan laporan keuangan dengan akurat kepada stakeholders. Oleh karena itu, dia harus mengawasi pelaksanaan keuangan perusahaan agar berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, kebendaharaan. Tugas kebendaharaan CFO adalah menentukan kebijakan keuangan perusahaan berdasarkan kondisi perusahaan. Kemana perusahaan berinvestasi, harus berhutang atau tidak, hingga menghitung resiko keuangan perusahaan. Kemudian, strategi ekonomi dan forecasting. Seorang CFO harus dapat mengidentifikasikan dan memberikan laporan efektivitas strategi perusahaan. Yang ketiga yaitu Vice President of Marketing, yaitu seorang pakar pemasaran yang bertanggung jawab atas hasil pemasaran keseluruhan perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengkoordinasikan fungsi penjualan dan pemasaran perusahaan, meneliti dan mengembangkan strategi dan rencana yang mengidentifikasi peluang pemasaran, pemasaran langsung, dan pengembangan proyek baru, mewakili perusahaan di berbagai komunitas dan pertemuan bisnis untuk mempromosikan perusahaan. Dan yang terakhir, mempromosikan hubungan positif dengan mitra, vendor, dan distributor. Tingkatan yang kedua yaitu middle management atau manajemen tingkat menengah. Manajemen menengah adalah perantara level manajemen puncak yang membuat keputusan dengan manajemen tingkat yang lebih rendah. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh eksekutif puncak ke tingkat manajemen yang lebih rendah dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat yang lebih rendah selaras dengan tujuan. Middle management terdiri dari sales manager dan plan manager. Pertama, sales manager, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengerahkan tim sales. Selain itu, mereka juga menganalisis data penjualan serta bertanggung jawab terhadap proses pelatihan tim penjualan. Tugas sales manager diantaranya mengawasi tim penjualan. Sales manager harus mengawasi staff sales dan tim sales secara keseluruhan, serta mampu membuat anak asuhnya jadi sales terbaik. Selanjutnya, menangani keluhan pelanggan. Posisi ini diharuskan mampu menangani keluhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian, menentukan jadwal waktu promosi. Penentuan waktu promosi dalam hal ini adalah menentukan kapan menggunakan teknik promo atau diskon. Jika tidak, maka perusahaan akan rugi karena kesulitan mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu plan manager. Seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan bagian proses produksi dan bagian lain di pabrik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, plan manager membawahi manajer produksi dan beberapa supervisor. Tugas seorang plan manager diantaranya menentukan kapasitas produksi sesuai kapasitas pabrik dan sumber daya lainnya. Seorang plan manager harus mempunyai inisiatif rencana dan proses apa yang meminimalkan biaya produksi melalui pemanfaatan yang efektif dari tenaga kerja, peralatan, fasilitas, material, dan modal. Kemudian, menangani masalah strategis dalam permasalahan teknis dapat dilakukan dengan membentuk kelompok dan akuntabilitas individu di seluruh departemen yang ditugaskan untuk masalah pemecahan dan pengurangan biaya, baik secara permanen maupun sementara, tergantung pada kebutuhan. Kemudian, analisa pengembangan produk, mampu menjaga keterampilan individu dan menjaga agar selalu up to date dengan produksi terbaru dan konsep manajemen produksi. Low management terdiri dari account manager dan supervisor. Pertama, account manager, profesi yang berhubungan dengan klien. Biasanya, account manager akan bekerja dengan sekelompok klien yang menggunakan jasa perusahaan untuk mencapai tujuan klien dan mewakili perusahaan untuk berinteraksi dengan mereka.
Selain itu, account manager juga harus mampu mengikuti perusahaan pasar serta teknologi yang ada supaya dapat menganalisa dan melakukan pembaharuan apabila diperlukan. Tanggung jawab seorang account manager ialah mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku konsumen untuk mengetahui kebutuhan konsumen, memberikan solusi informasi, serta alternatif produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bertanggung jawab menjaga kepuasan pelanggan atau klien yang ada saat ini dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian, bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan tim sales atau account eksekutif dalam rangka mengintegrasikan klien baru dan mempertahankan klien lama. Kedua, yaitu supervisor. Supervisor harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses produksi berjalan lancar seperti monitoring, produksi, pengawasan anak buah, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, atau kesehatan yang terancam. Tugas supervisor dalam sebuah perusahaan diantaranya mengelola karyawan, memotivasi karyawan, mendisiplinkan karyawan, memberikan info kepada manajemen mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen. Selanjutnya, membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah persiapan perusahaan untuk kondisi bisnis di masa depan. Lalu strategic plan atau rencana. Dalam hal ini, perusahaan mengidentifikasi fokus bisnis utama perusahaan selama periode jangka panjang, mungkin 3 hingga 5 tahun. Rencana ini biasanya mencakup goals atau tujuan dan juga strategi. Goals atau tujuan. Berikut adalah beberapa contoh tujuan dari Bristol Myers Squibb. Yang pertama, memimpin di setiap kategori produk yang ada di setiap pasar geografis tempat kami bersaing. Kami bertujuan untuk mencapai posisi nomor 1 atau nomor 2 dengan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, pengembalian pemegang saham stabil yang unggul, yang diukur dengan posisi kompetitif nomor 1 atau 2 dalam kinerja ekonomi dalam industri kami. Strategi. Demikian pula beberapa contoh strategi yang diterapkan oleh Bristol Myers Squibb. Yang pertama, mencapai pertumbuhan unit yang didorong secara internal oleh produk baru ekspansi geografis dan inovasi pemasaran secara eksternal melalui akuisisi, usaha patungan, dan perjanjian lisensi. Yang kedua, mencapai peningkatan berkelanjutan dalam struktur biaya kami. Ada 3 jenis rencana. Yang pertama, taktikal. Rencana taktis adalah rencana skala kecil lebih dari 1 atau 2 tahun yang konsisten dengan rencana strategis jangka panjang perusahaan. Untuk mengembangkan rencana taktis, manajer menilai kondisi ekonomi, permintaan produk, tingkat persaingan, dan perubahan teknologi. Misalnya, jika rencana strategis perusahaan adalah untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 20%, maka rencana taktisnya dapat berfokus pada peningkatan penjualan di wilayah tertentu yang memiliki sedikit persaingan. Yang kedua, operasional. Rencana operasional adalah menetapkan metode yang akan digunakan dalam waktu dekat seperti tahun depan untuk mencapai rencana taktis. Misalnya, jika rencana taktis adalah untuk meningkatkan penjualan di wilayah tertentu yang memiliki persaingan lebih sedikit, maka rencana operasional mungkin menentukan peningkatan jumlah dana yang dialokasikan untuk iklan dan perekrutan tenaga penjualan tambahan. Yang ketiga, kontingensi. Rencana kontingensi adalah rencana alternatif yang dikembangkan untuk berbagai kemungkinan kondisi bisnis. Misalnya,
Perusahaan yang memproduksi peralatan olahraga mungkin berencana untuk meningkatkan produk seperti sepatu roda sebagai tanggapan atas perubahan permintaan. Interrelated plans atau rencana yang saling terkait. Rencana yang saling terkait adalah rencana yang semuanya berhubungan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Perencanaan jangka panjang atau pernyataan misi dan rencana strategis mengarah pada pengembangan rencana taktis yang mengarah pada pengembangan rencana operasional, seperti contoh pada slide yang diilustrasikan. Rencana kontingensi membantu perusahaan untuk mempersiapkan hal-hal yang tak terduga. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian karyawan dan sumber daya lainnya dengan cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini terjadi terus-menerus sepanjang umur perusahaan. Sebagai contoh, mari kita lihat sebuah perusahaan konstruksi yang membangun rumah. Kontraktor umum memberikan tugas kepada karyawan. Tugas-tugas ini harus diselesaikan dalam urutan tertentu. Karena semua tugas tidak dapat diselesaikan secara bersamaan, kontraktor memiliki pekerja yang bekerja di rumah yang berbeda. Dengan cara ini, karyawan dapat menerapkan spesialisasi mereka masing-masing ke rumah apapun yang berada pada tahap konstruksi yang tepat. Pengorganisasian pekerjaan memungkinkan berbagai karyawan untuk mengkoordinasi pekerjaan mereka secara efektif. Hal-hal yang mencakup fungsi pengorganisasian. Leadership style. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kebiasaan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya melibatkan instruksi tentang cara menyelesaikan tugas, tetapi juga insentif untuk menyelesaikannya dengan benar dan cepat. Manajer memiliki gaya kepemimpinan mereka sendiri, namun kami dapat mengkategorikan gaya sebagai berikut. Yang pertama, otokratis. Gaya ini melatih otoritas penuh untuk pengambilan keputusan, di mana karyawan memiliki sedikit atau tidak ada masukan. Misalnya, jika manajer yakin bahwa salah satu pabrik mereka akan terus mengalami kerugian, mereka dapat memutuskan untuk menutup pabrik tanpa meminta masukan dari pekerja pabrik. Manajer otokratis percaya bahwa pekerja tidak dapat menawarkan masukan yang berarti untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, free rein. Gaya ini juga disebut laissez-faire, mendelegasikan banyak wewenang kepada karyawan dan merupakan kebalikan dari otokratis. Tipe pemimpin ini mengkomunikasikan tujuan kepada karyawan, tetapi membiarkan mereka memilih bagaimana menyelesaikan tujuan. Misalnya, manajer dapat memberitahu pekerja di pabrik bahwa kinerja pabrik harus ditingkatkan dan kemudian mengizinkan pekerja untuk menerapkan strategi peningkatan mereka sendiri. Pekerja dalam jenis gaya manajemen ini diharapkan dapat mengelola dan memotivasi diri mereka sendiri setiap hari. Yang ketiga, partisipatif. Gaya ini juga disebut demokratis, menerima beberapa masukan karyawan tetapi biasanya menggunakan otoritas manajemen untuk membuat keputusan. Gaya ini membutuhkan komunikasi yang sering antara manajer dan karyawan. Manajer yang menggunakan gaya ini memungkinkan karyawan untuk mengekspresikan pendapat mereka, tetapi tidak menekan karyawan untuk membuat keputusan besar. Misalnya, manajer pabrik General Motors dapat mempertimbangkan ide pekerja lini perakitan tentang cara meningkatkan kinerja pabrik. Fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah pemantauan dan evaluasi tugas. Untuk melakukan ini, manajer harus mengukur kinerja dibandingkan dengan standar dan perbandingan yang mereka tetapkan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan fungsi pengendalian untuk menilai operasi perusahaan,
Seperti yang ditunjukkan pada slide ini, beberapa standar dapat ditetapkan di seluruh perusahaan seperti laba. Sementara standar lain seperti volume produksi mungkin hanya berlaku untuk departemen khusus tertentu. Macam-macam pengendalian. Investor and reporting. Yang pertama, investor. Kontrol oleh investor adalah manajer tingkat tinggi yang secara tidak langsung dikendalikan oleh proses tata kelola perusahaan. Misalnya, investor dari perusahaan publik mencoba untuk memastikan bahwa manajer membuat keputusan yang efektif. Itu akan memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan. Investor institusional juga membentuk kelompok sehingga mereka akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada manajemen perusahaan. Misalnya, Institutional Shareholder Service atau ISS adalah perusahaan yang mengorganisir pemegang saham institusional untuk mendorong tujuan bersama. Yang kedua, Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act diberlakukan pada tahun 2003 dalam upaya untuk mencegah pelaporan pelanggaran. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk menerapkan sistem yang memungkinkan tingkat produktivitas dan profitabilitas mereka dengan mudah dipantau. Sistem harus dirancang untuk mendeteksi perbedaan pelaporan sehingga kinerja keuangan perusahaan yang dilaporkan dapat dengan mudah diperiksa secara berkala. Integration of function atau integrasi fungsi. Integrasi fungsi adalah menunjukkan bagaimana 4 fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terintegrasi satu sama lain. Sebagai contoh, mari kita lihat perusahaan yang membuat mainan anak-anak yang memutuskan untuk merestrukturisasi operasinya karena penjualan yang rendah. Para manajer puncak membuat rencana strategis baru untuk menghentikan produk mainan plastik dan mulai memproduksi permainan komputer. Fungsi perencanaan ini akan memerlukan penggunaan fungsi manajemen lainnya, seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Fungsi pengorganisasian diperlukan untuk menata kembali proses produksi perusahaan agar dapat menghasilkan permainan komputer. Fungsi utama diperlukan untuk memberikan instruksi kepada karyawan tentang cara memproduksi komputer. Fungsi pengendalian diperlukan untuk menentukan apakah proses produksi yang ditetapkan untuk menghasilkan game komputer sudah efisien dan apakah penjualan game komputer setinggi yang diperkirakan. Pemasaran secara eksternal. Software for improvement, perangkat lunak untuk peningkatan. Ada banyak paket software yang dapat membantu manajer menjalankan fungsinya secara efisien. Yang pertama, hiring atau perekrutan. Ada software yang dapat membantu menyaring pelamar berdasarkan prinsip-prinsip psikologis. Misalnya, Cookie Misfiled menggunakan perangkat lunak jenis ini. Yang kedua, evaluation atau evaluasi. Ada banyak software yang membantu manajer menyusun dan menulis ulasan, serta mencatat kemajuan karyawan menuju tujuan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan software untuk mengimplementasikan program pengembangan manajemen di perusahaan. Yang ketiga, manajemen. Ada banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu berbagai aktivitas manajemen sehari-hari. Misalnya, software kalender dan penjadwalan yang dapat digunakan untuk janji temu untuk mengatur manajemen waktu. Terus juga ada perangkat lunak kepegawaian yang dapat menjadi dasar sistem kepegawaian yang melacak berbagai informasi seperti penggunaan liburan, tunjangan kesehatan, iuran pensiun, dan lain-lain. Yang keempat, negosiasi. Ada software yang dapat menggunakan model psikologis untuk membantu manajer merancang strategi negosiasi untuk berbagai situasi. Software ini mungkin didasarkan pada berbagai gaya negosiasi yang mungkin berguna ketika berhadapan dengan tipe individu yang berbeda. Yang kelima, decision atau keputusan. Software ini dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Misalnya, software dapat membantu manajer membuat keputusan lebih rasional dengan cara yang konsisten secara internal. Yang keenam, creativity atau kreativitas. Software ini dapat merangsang kreativitas manajerial.
Misalnya ada paket khusus yang dapat membantu perusahaan memfasilitasi brainstorming di rapat. Managerial skill. Untuk berkinerja baik, manajer mengandalkan 4 jenis keterampilan. Yang pertama, konseptual. Konseptual adalah kemampuan untuk memahami hubungan di antara berbagai jenis tugas perusahaan. Yang kedua, interpersonal. Semua manajer perlu melakukan keterampilan interpersonal. Keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan karyawan. Yang ketiga, teknikal. Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sehari-hari. Manajer pengawas menggunakan keterampilan ini lebih sering daripada manajemen atas karena mereka lebih dekat dengan produksi. Yang keempat, decision making. Ini adalah keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk menentukan bagaimana sumber daya perusahaan dapat dialokasikan. Decision making step atau langkah pengambilan keputusan. Identifikasi kemungkinan keputusan. Misalnya, mari kita asumsikan bahwa kami adalah IBM dan kami mencoba untuk mengakomodasi permintaan baru. Manajer pertama-tama memikirkan cara alternatif untuk mencapai tujuan ini, seperti mempekerjakan lebih banyak pekerja atau mengizinkan lebih banyak waktu lembur untuk pekerja yang ada. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang semua kemungkinan keputusan. Misalnya, para manajer di IBM kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, termasuk biaya penambahan lebih banyak pekerja atau mengizinkan lebih banyak waktu lembur. Yang ketiga, perkiraan biaya dan manfaat dari setiap keputusan yang mungkin. Misalnya, langkah di atas memungkinkan manajer untuk memperkirakan biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, membuat keputusan dan menerapkannya. Misalnya, setelah manajer memiliki semua informasi di atas, mereka dapat melakukan analisis biaya manfaat dan memilih alternatif terbaik. Yang kelima, secara berkala mengevaluasi keputusan sebelumnya untuk menentukan apakah itu harus diubah. Misalnya, seiring berjalannya waktu, biaya setiap alternatif dapat berubah dan manajer dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Conceptual skill. Conceptual skill atau yang disebut dengan keterampilan konseptual adalah keterampilan daya pikir yang dimiliki seorang pemimpin guna untuk kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan menganalisis suatu permasalahan. Swiderski menyatakan bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan analitik umum, daya berpendapat, dan proses berpikir secara logis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada 2 komponen dalam keterampilan konseptual, yaitu penilaian dan kreativitas. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan kepentingan dengan aktivitas organisasi. Hal-hal yang berhubungan dalam conceptual skill antara lain, kemampuan analisis, kemampuan berpikir sosial, ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi, mampu menganalisis berbagai kejadian, mampu memahami berbagai kecenderungan, mampu mengantisipasi perintah, dan mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-problem sosial. Managerial skill yang kedua adalah interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Terdapat macam-macam dan contoh interpersonal skill, antara lain yang pertama adalah menyimak. Walaupun kesannya remeh, menyimak atau mendengarkan secara aktif sebenarnya bukan keterampilan yang mudah untuk dilakukan. Pernahkah kalian berada dalam situasi ketika seseorang sedang mencurahkan isi hatinya? Kemudian ada orang lain yang menyela dengan ceritanya sendiri. Ingin menjadi pusat perhatian hanyalah salah satu motivasi yang tak selalu disadari oleh sebagian orang, sehingga mereka selalu menyela pembicaraan. Padahal tahu kapan harus diam dan menyimak adalah contoh komunikasi interpersonal yang cukup sederhana untuk mulai kita terapkan. Yang kedua ada berkomunikasi secara efektif. Kualitas berkomunikasi tak hanya ditentukan oleh pesan verbal yang ingin disampaikan saja, akan tetapi cara menyampaikannya melalui intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah
itu juga merupakan hal yang penting dalam menyampaikan sebuah pesan dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah empati. Seseorang yang memiliki empati mampu memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Biasanya orang dengan empati tinggi mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Yang keempat ada problem solving atau penyelesaian masalah. Hidup tidak akan mungkin dilalui tanpa adanya masalah. Itulah sebabnya menyelesaikan masalah merupakan keterampilan interpersonal yang sangat dibutuhkan. Seseorang dengan orientasi problem solving yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan bernalar logis. Pula dibutuhkan karakter ulet dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bentuk apapun itu. Macam dan contoh interpersonal skill yang dibutuhkan terakhir adalah leadership. Leadership adalah salah satu contoh interpersonal skill yang mengintegrasikan beberapa skill sekaligus di dalamnya. Seseorang dengan kemampuan kepemimpinan atau leadership yang baik biasanya memiliki empati, dapat diandalkan, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, dapat menyimak dan mendengarkan secara aktif, memberikan feedback atau kritik yang membangun dengan cermat dan tepat, bahkan mungkin mahir membujuk atau bernegosiasi dengan orang lain agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dan pembahasan yang terakhir adalah decision making. Decision making atau yang juga sering disebut dengan pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran yang terjadi dalam hal memilih beberapa alternatif atau kemungkinan yang ditawarkan. Umumnya setiap orang akan memilih alternatif atau kemungkinan yang dirasa dan dinilai paling cocok atau sesuai dengan tujuan individunya. Langkah-langkah dalam decision making atau pengambilan keputusan. Langkah pertama, identifikasi keputusan. Kita menyadari bahwa kita perlu membuat keputusan. Maka dari itu, cobalah untuk mendefinisikan dengan jelas sifat keputusan yang harus dibuat. Langkah pertama ini merupakan langkah yang sangat penting. Langkah kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Kumpulkan beberapa informasi terkait sebelum kita membuat sebuah keputusan. Informasi apa yang dibutuhkan, sumber informasi yang terbaik, dan cara mendapatkannya. Langkah ini melibatkan pekerjaan internal dan eksternal. Beberapa informasi bersifat eksternal, kita akan mencarinya melalui proses penilaian diri. Dan informasi lain yang bersifat eksternal, kita akan menemukannya secara online, di buku, dari orang lain, dan dari sumber yang lain. Langkah ketiga, perkirakan biaya yang diperlukan dan juga keuntungan dari setiap keputusan yang diambil. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan dapat mempengaruhi segala macam hal yang akan terjadi. Maka dari itu diperlukan adanya perkiraan yang baik dalam mengambil keputusan. Prinsip ekonomi mengajari kita agar mengorbankan sesuatu dengan seminimal mungkin dan dapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin. Langkah terakhir yaitu yang keempat adalah secara berkala kita mengevaluasi keputusan yang sebelumnya untuk memutuskan apakah keputusan sebelumnya perlu untuk diubah atau tidak. Kita telah menentukan langkah-langkah dengan melihat aspek-aspek yang diperlukan. Akan tetapi, bukan tidak mungkin dalam mengambil keputusan terdapat kesalahan, baik itu kesalahan besar maupun kecil. Diperlukan adanya evaluasi dari setiap keputusan yang kita ambil, agar terjadinya resiko yang disebabkan oleh pengambilan keputusan dapat diminimalisir. Dan juga agar menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Manajemen waktu adalah cara manajer mengalokasikan waktu mereka saat mengelola tugas. Ada 5 pedoman utama untuk manajemen waktu yang baik. Yang pertama, tetapkan prioritas yang tepat. Salah satu alasan utama masalah manajemen waktu adalah bahwa manajer kehilangan peran mereka. Misalnya, manajer regional mungkin perlu melakukan tugas-tugas ini, menyelesaikan masalah dengan klien, dan menghibur klien baru.
Menghibur klien baru jauh lebih menyenangkan, sehingga manajer regional dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan itu. Dengan hasil menumpuknya masalah pelanggan yang belum terselesaikan, prioritas perlu ditetapkan untuk apa yang terbaik bagi perusahaan, bukan apa yang paling menyenangkan. Yang kedua, jadwalkan interval waktu yang lama untuk tugas-tugas besar. Manajer mungkin perlu menjadwalkan blok waktu yang besar untuk fokus pada tugas-tugas besar. Semburan waktu singkat pada proyek besar cenderung membuat waktu bagi manajer untuk menyegarkan ingatan mereka tentang masalah utama setiap kali mereka memulai. Yang ketiga, minimalkan interupsi. Semua manajer terganggu di tempat kerja. Tetapi yang terbaik adalah jika upaya dapat dilakukan untuk tetap fokus pada tugas. Yang keempat, tetapkan tujuan jangka pendek. Manajer harus menetapkan tujuan jangka pendek untuk membuat kemajuan bertahap menuju tugas-tugas besar. Dengan kata lain, pecahkan tugas-tugas besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan tetapkan tujuan menuju pencapaiannya. Yang kelima, delegasikan beberapa tugas kepada karyawan. Manajer memiliki waktu terbatas untuk mengerjakan semua tugas yang ditugaskan kepada mereka. Pendelegasian yang tepat akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkreasi. Efisien meetings. Bagaimana manajer menjalankan rapat secara efisien? Bagian ini menunjukkan bagaimana manajer menjalankan rapat dengan tanggapan terhadap metode umum yang digunakan untuk rapat yang efisien. Hasil menunjukkan bahwa banyak manajer menentukan tujuan rapat dan sangat baik dalam menggunakan agenda agar rapat tetap berjalan. Namun, sebagian besar manajer tidak mengalokasikan waktu untuk setiap item agenda dan jarang menentukan pertanyaan yang harus dijawab untuk setiap item agenda. Sudah selesai nih, Laf. Iya nih, tapi gimana? Teman-teman sudah paham belum ya? Pastinya paham dong ya. Kalau belum paham, bisa banget nih ditonton ulang lagi videonya. Bener banget nih Rik, mungkin cukup sekian dari kami. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, yang gading datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang letak sepenuhnya tanggung jawab kami sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.